Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa aksir lan ngakeh-ngakehono sira minal istighfari saking nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tabaan krono anut lil Qur'ani maring Al-Qur'an al-azimi kang agung. Fil hadisi iku tetep ing dalam hadis min riwayatil Bukhari, hale tetep saking riwayate Imam Al-Bukhari rahimahullah, utawi dawuh inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaum sab'ina marratan. Inni setuhune ingsun iku la astaghfiru yakti nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah ta'ala wa atubu lan bali ingsun ilaihi maring Allah ta'ala fil yaumi ing dalam sedina sab'ina kelawan 70 marratan apane ambalane. Wali muslimin lan iku tetep kaduwe riwayate Imam Muslim rahimahullah, utawi dawuh wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin. Wa innahu lan setuhune kelakuan la yughanu yakti den tungkebi apa ala qalbi ing atase ate ingsun, wa inni lan setuhune ingsun iku la astaghfiru yakti nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah ta'ala mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Wal Ibni Hibban lan iku tetep kaduwe riwayate Imam Ibni Hibban, utawi dawuh inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Inna setuhune ingsun iku kunna ana ingsun iku lana uddu yakti ngitung ingsun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaduwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil majlisi ing dalam pelungguhan al-wahidi kang siji, ngitung ing kalimat rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marratin hale 100 ambalan. Jadi pada pembahasan kali ini Al-Allamah Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan anjuran untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama karena mengikuti Al-Qur'anul Azim. Yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaum sab'ina marrah. Bahwa sungguh aku beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali di dalam satu hari. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marrah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100 kali di dalam satu hari. Dan juga berdasarkan riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa sahabat itu menghitung bacaan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu majlis itu dihitung hingga 100 kali. Maka dari beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ini,
beliau hendak mengajak kita untuk senantiasa menambah kuantitas dan juga kualitas istighfar kita kepada Allah. Bahwa kita itu diajak untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu hari dan satu malam, yaitu dalam rangka meneladani contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa fi wasiyati sayyidi lan iku tetep ing dalem wasiate bendoro ingsun, rupinipun Asy-Syaikh Abil Hasan Asyadzili rahimahullahu ta'ala, wasiatipun inggih punika alaika bil istighfari. Alaika netepono sira bil istighfari kelawan istighfar. Wa illam yakun lan senajan ora ono, hunaka iku tetep ing dalem oleh nyuwun ngapura, zambun apa dosa. Wa'tabir lan angen-angeno sira bistighfaril ma'sumi kelawan istighfare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum kang dipun reksa saking dosa, al-akbari kang agung sallallahu alaihi wasallam, ba'dal bisyarati ing dalem sakwise nampa bebungahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaqini lan yakin bimaghfirati ma kelawan pengapurane barang yakni dosa taqaddama kang wis kelakon apa ma min dzambihi bayane dosane al maksum al akbar wa ma lan barang ta'akhara kang bakal kelakon apa ma. Yang kedua, bahwa Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah meriwayatkan sebuah wasiat dari Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala, bahwa beliau berkata, alaika bil istighfar wa illam yakun hunaka dzambun wa'tabir bistighfaril ma'sumil akbar sallallahu alaihi wasallam ba'dal bisyarati wal yaqini bimaghfirati ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi wasiat dari Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili adalah bahwa kita betul-betul dianjurkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa kita dahului dengan perbuatan dosa. Walaupun kita tidak melakukan suatu perbuatan dosa, kita tetap dipesani oleh Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili rahimahullah untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Dan juga beliau mewasiati kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terhadap istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau sudah diberikan kabar gembira dan sudah dijamin tentang pengampunan atas apa yang telah lalu dari beliau dan juga apa yang akan datang. Jadi dosa-dosa beliau yang sebelumnya telah lalu dan yang belum beliau lakukan itu sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau masih tetap seperti riwayat yang tadi sudah disebutkan, bahwa beliau bahkan beristighfar memohon ampun kepada Allah hingga 70 kali atau bahkan 100 kali di dalam satu hari. Dan bahkan menurut riwayat Imam Ibnu Hibban yang tadi sudah disebutkan pula, bahwa di dalam satu majelis, di dalam satu pelungguhan Rasulullah SAW, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Ini pesan dari Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala. Lalu kapan saja kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar? Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, Qoyam bagi lan prayuga apa kasratul istighfari ngakeh-ngakehake nyuwun pangapura inda awalil lail ing dalam nalikane kawitane bengi, wa akhirihi lan pungkasane lail, wa awalin nahari lan kawitane rino, wa akhirihi lan akhire nahar. Li hadis Ibnu Majah, krono hadise Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, rupane hadis, ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah ta'ala fi yaumin sahifatan fayara fi awalis sahifah wa fi akhiriha istighfaran illa qala Allah ta'ala qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafayis sahifati fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran.
Ma min hafidhaini, ora ana utawi malaikat loro kang ngreksa para menungso. Yarfa'ani iku ngunggahake, yakni nglaporake sapa malaikat loro ilallahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa ta'ala fi yaumin ing dalem dinane. Ngunggahake sahifatan ing sahifah. Fayara mongko pirsa fi awwali sahifati ing dalem kawitane sahifah wa fi akhiriha lan ing dalem akhire sahifah pirsa istighfaron ing istighfar. Illa qala angin iku dawuh sinten Allah Subhanahu wa ta'ala ing dawuh qad ghafartu. Teman-teman ngapura ingsun li abdi maring kawula ingsun ma ing barang baina tarafaya sahifati kang tetep ing dalem antarane pucuk lorone sahifah, yakni ngarep lan burine sahifah. Fatuba mongko utawi untung gedhe iku liman tetep kaduwe wong wajada kang nemu sapa Allah fi sahifatihi ing dalem sahifah man istighfaron nemu ing istighfar kasiron kang akeh. Bahwa waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di dalamnya yaitu yang pertama adalah pada awal malam dan juga akhir malam dan juga awal siang dan juga akhirnya siang, yaitu berarti pagi dan sore hari. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah bahwa setiap hari malaikat pencatat amal manusia itu senantiasa melaporkan catatan-catatan amal setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan di awal dan di akhir sahifah laporan itu terdapat banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafayis sahifah." Jadi benar-benar aku telah ampuni dosa hambaku ini, apa yang ada di antara ujung depan atau ujung awal dan ujung akhir sahifah ini. Karena Allah menyaksikan di awal dan di akhir sahifah terdapat istighfar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiron." Maka sungguh beruntung bagi orang yang mana Allah menemukan di dalam buku catatan amalnya itu banyak dijumpai permohonan ampunan atau istighfar yang banyak. Ini yang pertama. Kemudian waktu kedua yang dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa 'inda tawaqqufir rizqi lan ing dalem nalikane mandege rizki. Li hadis Ibnu Hibban, krono hadise Imam Ibnu Hibban rahimahullah, rupinipun dawuh man lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli dhayqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man utawi sapane wong iku lazima lamun netepi sapa man al istighfaro ing istighfar ja'ala mongko ndadekake sapa Allahu Allah taala min kulli dhayqin saking saben-saben kerupekan makhrajan ing panggonan metu wa min kulli hammin lan saking saben-saben susah farajan ing kejembaran. Warazaqahu lan paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib saking arah orang ngira-ngira sapa man. Kemudian waktu yang kedua yang dianjurkan untuk memperbanyak istighfar yaitu saat dilanda kesulitan di dalam soal ekonomi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan Allah menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesusahan dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ini adalah solusi ketika kita itu sedang dilanda kesulitan masalah ekonomi, maka hendaknya kita senantiasa tidak luput dari istighfar. Karena bisa jadi kesulitan dan juga kesusahan yang kita alami itu adalah sebab dosa yang kita
lakukan tanpa kita sadari. Walal mu'alifu rahimahullah ta'ala. Kemudian waktu atau kondisi di mana kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Yang ketiga adalah wa inda wuqu'iz dzambi. Lan ing dalem nalikane tumibane nglakoni dosa. 5 krono hadis rawa kang riwayatake ing ma sinten al-Hakimu Imam Al-Hakim fi sahihihi ing dalem kitab Sahihai Al-Hakim, yakni Al-Mustadrak ala Sahihain. Rupane hadis, ma min muslimin ya'malu dzamban illa waqafa al-malaku al-muwakkalu bi ihsa'i dzunubihi salasa sa'atin. Fa in istaghfarallaha ta'ala fi syai'in min tilka sa'ah lam yuqi'hu alaihi wa lam yu'adzib alaihi yaumal qiyamah. Ma min muslimin ora ana utawi wong Islam ya amalu kang nglakoni sapa muslim dzamban ing dosa illa waqafa angin iku ngadeg al malaku sapa malaikat al muwakkalu kang den pasrai bi ihsa'i dzunubihi kelawan nyatet pira-pira dosane muslim salasa sa'atin ing telu pira-pira mangsa. Fa in istaghfara mongko lamun istighfar sapa muslim Allah ing Allah taala fi syai'in ing dalam suwiji-wiji mintil kasaati kang tetep saking mengkono-mengkono pira-pira mangsa lam yuqi'hu mongko ora nibaake sapa Allah ing muslim alaihi ing atase dzambin walam yu'adzib lan ora nyiksa sapa Allah alaihi ing yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kemudian waktu dianjurkan untuk beristighfar yang nomor 3 itu adalah ketika seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau dosa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain bahwa ketika seorang muslim melakukan suatu dosa, maka malaikat pencatat amal itu akan menunggu muslim itu tadi selama 3 sa'ah, 3 masa. Maka ketika seseorang muslim yang melakukan dosa tadi kemudian beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah sebelum 3 masa tadi berakhir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan muslim tadi ke dalam dosa, yakni malaikat itu tidak jadi nyatat dosa yang dia lakukan tadi karena sudah dimintakan ampun kepada Allah, walam yu'adzib alaihi yaumal qiyamah, dan Allah juga tidak akan menyiksanya nanti di hari kiamat. Ini bukan berarti terus kita diberikan keleluasaan. Oh ya sudah maksiat saja, yang penting nanti tinggal istighfar. Tidak begitu. Maksudnya ini menunjukkan bahwa kita masih diberikan kesempatan kedua atas apa yang telah luput dari kita, atas dosa yang telah kita lakukan, yang mana ketika kita melakukannya dan kemudian kita beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita semua. Dan Allah tidak mencatat dosa itu di dalam catatan amal kita semua. Ini termasuk keluasan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti terus kita bebas melakukan kemaksiatan, bukan itu maksudnya. Tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Walal mu'alifu rahimahullah ta'ala. Kemudian waktu yang nomor 4, yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Qalal mu'alifu rahimahullah ta'ala wa inda khitami jami'il a'mali, lan ing dalam nalikane mungkasani sekabehane pira-pira amal. Jadi ketika kita sudah melakukan semua amal kebaikan, faqad ajma'a, monggo teman-teman wis padha sepakat sapa al-arifuna, sapa wong kang ma'rifat marang Allah, yaitu para ulama al-arif billah, sepakat ala istihbabi khitamil a'mal, ing atase milang-milang sunnah ing dalem mungkasi pira-pira amal bil istighfari kelawan istighfar. Jadi para ulama al-arif billah rahimahumullah ta'ala telah bersepakat tentang disunnahkannya menutup setiap amal-amal kebaikan dengan istighfar. Wa fil hadits lan iku tetep ing dalem hadis annahu tawistuhune
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru iku nyuwun ngapura sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ing Allah subhanahu wa ta'ala. Aqiba kulli maktubatin ing dalem ngiring-ngiringi saben-saben salat fardu. Salasa marrat kelawan telu piro-piro ambalan. Tasyri'an krono gawe peraturan tasyri' li ummatihi maring umate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tambihan lan ngelingake lahum maring ummatihi ala naqsi ta'atihim ing atase kurang sempurnane taate ummatihi. Fa'ulima mongko kinaweruan apa annahu stuhune kelakuan iku yang bagi prayoga lil abdi maring kawula apa ayyuk siro yento ngakeh-ngakehake sapa abet minal istighfari saking istighfar lailan ing dalem mangsa bengi wa naharon lan ing dalem mangsa rina sawaun iku padha tadzakara utawi yento eling sapa abet dzunuban ing dosa muayyanatan hale nyoto awalam yatadzakkar utawa ora eling sapa abet wa bidzalik lan kelawan iki akeh istighfar ya'manu tentrem sapa ala abdu kawula min nuzulil bala'i saking temurune bala alaihi ing atase abet li qaulihi ta'ala krana dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana lan ora ono sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala iku mu'adzibahum iku nyiksa ahli qaryah wa hum hale utawi ahlu qaryah iku yastaghfiruna iku padha nyuwun ngapura kabeh. Masa yang keempat yang mana kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar itu adalah setelah kita melaksanakan semua amal kebaikan. Hal ini dimaksudkan sebagai peringatan kepada manusia dan agar supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu adalah tentu tidak luput dari kekurangan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar kepada Allah setiap selesai sholat maktubah atau sholat fardu sebanyak 3 kali. Hal ini tasyri' sebagai tasyri' atau pensyariatan kepada umat beliau tentang zikir setelah sholat maktubah dan juga sebagai tambih atau peringatan bahwa kita itu amalnya tentu tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari kealpaan. Maka kita walaupun beramal baik tetap disunahkan untuk memperbanyak istighfar setelahnya. Maka dari hadis tadi diketahui bahwa seyogianya bagi seorang hamba, bagi kita, untuk memperbanyak istighfar baik itu pada malam hari ataupun juga pada siang hari. Baik itu kita ingat bahwa kita telah melakukan suatu dosa secara spesifik ataupun kita tidak ingat. Baik itu kita sadar bahwa kita telah melakukan suatu dosa dengan sengaja ataupun kita tidak sadar ketika kita melakukan dosa itu. Maka dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam dan siang hari, maka harapannya kita menjadi terselamatkan oleh Allah dari segala bala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka, menyiksa ahlul qaryah tadi selagi mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal mu'allifu rahimahullah ta'ala tambihun utawi iki iku tambih pepeling yuta'akkadu den kukuhake alal abdi ing atase kawula apa kasratul istighfari apa ngekeh-ngekehno nyuwun pangapura istighfar kepada Allah kullama ataqada ing dalem semongsone nekotake sapa annasu menungso fihi ing dalem abet al khaira ing bagus wa huwa hale utawi abet fil batini ing dalem batine iku ala khilafi dzalik iku tetep ing atase nulayani mengkono-mengkono i'tiqadun nas wa madama
selagine langgeng lil abdi iku tetep kaduwe kawula apa sariratun apa laku ala kang samar yaftadhihu biha sebab sarirah fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat fallaiq mongko utawi kang patut bihi kelawan abet iku kasratul istighfari iku ngakeh-ngakehake istighfar wal khaufi lan wedi lital bisihi krono oleh ambawur abet alan nasi ing atase menungso. Jadi terdapat peringatan yang sangat penting yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bahwa memperbanyak istighfar ini menjadi lebih ditekankan lagi bagi seorang hamba yang mana kebanyakan manusia di sekelilingnya itu menganggap bahwa hamba tadi itu adalah seseorang yang dipenuhi kebaikan. Sedangkan hamba tadi di dalam batinnya justru adalah menyelisihi apa yang disangka oleh orang-orang. Maka hamba yang seperti ini yang disangka baik oleh manusia, oleh masyarakat, padahal sebenarnya tidak demikian, maka baginya lebih ditekankan lagi untuk memperbanyak istighfar. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena secara tidak langsung orang tersebut telah mengelabui manusia di sekitarnya dan dia mengenakan baju kebohongan di hadapan manusia. Maka yang pantas bagi hamba yang seperti ini adalah untuk memperbanyak istighfar dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut menggunakan baju pengelabuan terhadap manusia. Keempat hal ini adalah kondisi-kondisi dan waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga benar-benar memurnikan istighfar itu, bahwa kita benar-benar beristighfar kepada Allah dalam rangka memohon ampunan kepada Allah atas segala kekurangan yang kita miliki, baik itu ketika kita melakukan dosa ataupun bahkan setelah kita melakukan kebaikan. Di siang dan malam, baik itu kita ingat kita telah melakukan dosa ataupun tidak. Dan juga di setiap waktu kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan berkaitan dengan memperbanyak istighfar yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minahus Tsaniyah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad qalu ilahuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.